الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang dan bahagia sekali dari tadi malam mendengar info tempat ini yang penuh berkah sudah diakui sama pemerintah juga menjadi kampung Quran. Ini sesuatu kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana kita senang karena di sini ada kampung Quran, ada anak-anak yang ngaji Quran, masyarakat di sini semuanya ikut program Quran. Yakinlah Allah dan Rasulnya jauh lebih senang. Kemuliaan Al-Quran yang sangat dahsyat. Betul, bersama Al-Quran Anda hidup mulia. Bersama Al-Quran Anda termasuk manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Bersama Al-Quran Anda manusia paling baik dunia dan akhirat. Bersama Al-Quran Allah mudahkan segala urusan. Bersama Al-Quran sumber segala penyakit. Bersama Al-Quran membawa keberkahan untuk dirimu, keluargamu, urusanmu, semuanya menjadi berkah. Apalagi melihat anak-anak yang kecil ini, dia habiskan waktunya bersama Al-Quran. Ini satu hal yang luar biasa. Karena itu alhamdulillah wa syukurillah. Kalau kita melihat perjuangan yang luar biasa bersama Al-Quran, jujur aja, saya masuk Indonesia tahun 2000, almarhum masuk 98. Awalnya kita cuma ingin silaturahmi, melihat Indonesia ini seperti apa, negara terbesar Islam. Sampai di sini alhamdulillah melihat Indonesia yang luar biasa. Tapi mohon maaf, di zaman itu jarang sekali ada hafiz-hafiz. Jarang sekali ada rumah tahfiz. Jarang sekali ada pesantren takhasus Quran. Jarang sekali ada imam masjid yang bacanya bagus. Mungkin yang tua-tua sudah tahu zaman dulu ya, siapa yang jadi imam-imam yang sudah husnul khatimah, sudah tua-tua menjadi imam masjid. Anak muda jarang masuk masjid. Di Indonesia anak muda jarang masuk masjid. Alhamdulillah, langkah pertama Syekh Jabir mulai belajar Quran di Indonesia dari sejak itu. Tapi dulu kita cuma sebentar balik lagi ke Madinah. Di Indonesia cuma sebentar balik lagi ke Madinah. Di Indonesia sudah balik lagi ke Madinah. 2008 almarhum Syekh Jabir sudah menetap di Indonesia. Lebih fokus lagi program Al-Quran. Kita bawa kalau 2008 saya datang dari Madinah bawa mungkin 7 guru Quran.
laki-laki maupun perempuan, buka daurah di Jakarta Quran. Alhamdulillah 2023 seluruh Indonesia ngaji Quran. Seluruh Indonesia banyak sekali hafiz-hafizah, qari-qariah. Banyak masjid-masjid kita anak yang muda yang bacaannya luar biasa, hafalannya mantap, suaranya indah, menjadi imam masjid. Senang dan bahagia melihat acara kita Hafiz Indonesia yang muncul di depan kalian di TV, 30 orang atau 24 orang. Di belakang itu sebelum dia buka pendaftaran, ribuan anak kalian yang daftar, dan semuanya hebat-hebat, semuanya luar biasa. Segi hafalan, bacaan, makharijul huruf, suara. Yang paling capek di dalam acara Hafiz Indonesia Diwan Juri. Itu paling capek. Kenapa? Karena sistemnya musabaqah. Artinya apa sistem musabaqah? Harus ada yang pulang, harus ada yang lanjut. Kita bingung, anak semuanya hebat, siapa yang pulang ya? Coba kalau lihat dan nonton dari sejak almarhum saya, alhamdulillah 2022, 2023 insyaallah di bulan Ramadan kita sampai bahas hal-hal yang kecil banget. Oh, biar ada yang pulang. Ini tadi baca wow, kurang moyong ini bibirnya. Itu ini kurang sempurna dhammah niat. Harus mu'minun. Atau tak sempurna ini. Coba salah mereka kecil. Oh, tabalnya kurang, tipisnya belum jelas. Tapi karena tak bisa lagi untuk bacaan atau hafalan, tak bisa lagi. Jadi kita cari yang kecil-kecil ini untuk ada yang pulang. Itu buktinya anak-anak kalian hebat. Apalagi permintaan takmir masjid di sini untuk sambung ayat sama anak-anak di sini, artinya hebat, masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya hidup mulia bersama Al-Quran. Itulah yang lagi kita menikmati hal ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuatu yang luar biasa untuk hamba-hambanya. Allah yang ciptakan manusia, Allah sudah tahu mana yang paling baik, paling bagus bagi hamba-hambanya. Karena itu Allah ingin anda menikmati dunia ini sebaik-baiknya dan bisa selamat begitu pulang nanti di akhirat dan bisa menjadi ahli surga. Karena itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, biar tidak pakai akalnya ini, biar tidak pusing fikirannya, biar tidak salah jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia, berikan buku petunjuk. Silahkan, ini Google Map-nya, silahkan ikuti ini, akan anda selamat dunia dan akhirat. Ikuti ini, akan anda bahagia dunia dan akhirat. Ikuti ini, akan anda nikmat dunia dan akhirat. Solusi segala kebutuhan kita, hajat kita, masalah kita, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jangan capek, ikuti ini aja, akan bisa selamat sampai tujuan. Sudah selesai. Bukan cuma untuk orang muslim, untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi
Quran hudan linnas, petunjuk hidayah untuk seluruh manusia. Tapi yang bisa ambil manfaatnya, yang bisa ambil berkahnya itu orang mukmin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan taqiyyin. Orang yang percaya kepada Allah, begitu megang kalamullah, itu yang dapat petunjuk yang benar. Tapi orang yang jahat, bagaimana Al-Quran ini rahmat bagi orang mukmin, juga menjadi siksa bagi orang kafir. Bersama Al-Quran, Allah berikan petunjuk kepada jalan paling baik dalam segala urusan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini berikan petunjuk kepada jalan paling baik. Bukan cuma baik, tapi paling baik. Bersama Al-Quran, sungguh dunia kita. Sakit apapun baca Al-Quran akan sembuh. Itu yakin 100%. Sakit apapun baca Al-Quran akan sembuh. Dan masih salah di Indonesia mengucapkan Al-Quran obat kita. Tidak mungkin meremehkan Quran. Allah yang mengucapkan sungguhan, maka kita baca ini apa? Obat. Banyak orang sakit minum obat tak sembuh-sembuh. Betul? Obat belum tentu sembuh. Tapi kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini sungguhan kalian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sungguhan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit apapun kau tenang kanan atas sakitnya, sakit kepala, dadanya, kakinya, baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh 100%. Sampai mana kekuatan ini? Buktinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kejadian luar biasa. Biar kita faham, Al-Quran ini punya kekuatan yang luar biasa. Ada powernya yang luar biasa. Sahabat Rasulullah SAW lagi perjalanan dari luar kota Madinah menuju ke kota Madinah. Tiba-tiba dalam perjalanan dia makanan minumannya habis. Mampir satu kampung, minta tolong berikan makanan minuman. Kata mereka enggak mau. Tolong enggak mau. Sahabat lanjut, sudah malam istirahat, tidak jauh dari kampung tersebut. Tiba-tiba malam, kepala kampung itu, kepala sukunya itu teriak-teriak. Apa? Digigit sama kalajing. Racun dalam badannya, demam panasnya luar biasa. Mereka cari obat gak ketemu-ketemu. Orangnya hampir mau meninggal dunia. Gimana caranya? Coba-coba cari orang-orang yang barusan lewat itu, mungkin punya obat. Langsung mereka kejar, ketemu, tolong bantu kita. Sakit kepala sembuh kita, ada obatnya. Kata sahabat, ada obatnya. Ya tolong bantu, bayar dulu. Kata sahabat, bayar dulu. Tadi kita minta makanan minum, gak kasih, bayar dulu. Sepakat. Udah akan bayar kambing makanan dulu, udah oke. Datang sahabat Rasulullah SAW, lupa namanya. Datang, mana orangnya? Ini orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah. Faka'annama nashita min iqal. Artinya langsung sembuh. Hah? Tidak suntik, tidak ada suntikan, tidak ada. Tidak suntik, tidak ada apa-apa. Tidak kasih obat, tidak ada apa-apa. Cuma baca Al-Fatihah, tiup, berdiri semua total.
pulang ke Madinah, dia bilang, jangan bagi-bagi yang kita dapat ini sambil kita cerita dulu kepada Rasulullah SAW. Sambil kita, ya Rasulullah, kejadian sama kita 1, 2, 3. Rasulullah heran. Subhanallah, wa ma yudrika annaha ruqyah. Anda orang hebat, dari mana tahu ini Al-Fatihah? Semuanya luar biasa. Membuktikan Al-Fatihah itu punya kekuatan luar biasa. Baca Al-Fatihah. Sakit kita baca Al-Fatihah. Jangan ikuti. Anda lihat, oh, baca surah Al-Baqarah, baca surah ini 110 kali apa? Jangan mensulitkan. Baca Al-Fatihah dari Rasulullah Rasul. Baca Al-Fatihah, teruskan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah untuk segala hajat. Al-Fatihah, yang kita paham kekuatan Al-Fatihah sampai mana, kemuliaan Al-Fatihah sampai mana, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Apa? Allah khususkan Al-Fatihah dulu, baru Al-Quran semuanya. Saya mau tanya, kalau kita lagi mau salat nih, Allahu Akbar, baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Salat kita benar atau tidak? 30 juz tidak benar. Tapi kalau dah orang Allahu Akbar baca Al-Fatihah waladhdallin amin Allahu Akbar, salatnya benar atau tidak? Inilah Al-Fatihah. Sudah paham kekuatannya sampai mana? Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah buka semua pintu langit, pintu keberkahan, pintu rizki. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah terus. Baca Al-Fatihah terus. Bersama Al-Quran Anda dapat keberkahan yang luar biasa. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Allah jelaskan Al-Quran ini penuh barakah. Megang Quran menjadi barakah. Cuma megang Quran aja dapat pahala. Buka Al-Quran, lihat, dapat pahala. Mendengar Al-Quran langsung dapat rahmat Allah. Baru mendengar Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baru mendengar aja. Kalau baca Al-Quran, mahal sekali. Saking mahalnya hidungannya berhuruf. Kalau mau beli sesuatu, buah-buahan, berapa per kilo? Kalau mau beli besi, 1 ton, ya, liter. Kalau mau beli emas, gimana? Gram. Mau baca Al-Quran saking mahalnya berhuruf. Dan bukan cuma huruf, tapi Allah kasih 10 kali lipat. 1 huruf 10 kebaikan. Ini untuk siapa? Untuk yang baru baca. Baru baca, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Beda jauh dengan orang yang belajar Quran. Kemuliaannya luar biasa. Baca Al-Quran, setiap 1 huruf 10, tapi belajar Quran, ini yang harus kita berubah. Masalah apa? Belajar Quran. Banyak baca Quran, tapi banyak tidak belajar Quran. Artinya apa? Artinya bukan Quran baca, bagus baik, tapi harus ada belajar Quran. Arti belajar apa?
nambah hafalan, perbaiki bacaan, belajar artinya apa, itu namanya belajar. Itu ada perubahan bersama Al-Quran. Kalau saya belajar Quran, apa yang saya dapat? Bersabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran. Di Indonesia terjemahkan hadis ini apa? Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajar Quran. Ini terjemahnya di Indonesia, tapi terjemah yang benar. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Paling baik antara kalian yang belajar Quran dan mengajar. Beda jauh sebaik-baik kalian dengan paling baik antara kalian. Di sini khairukum sighatul tafdhil. Biar faham kemuliaan kata ini, coba bayangkan gambarannya. Rasulullah SAW ucapkan hadis ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Di depannya lagi siapa ada? Yang lagi ada di depannya siapa? Sahabat Rasulullah. Sudah paham belum? Di depannya orang-orang yang hebat, sahabat. Orang yang perjuangannya untuk Allah dan Rasulnya luar biasa. Orang yang taatnya mantap. Orang yang imannya sempurna. Orang yang siap korbankan hartanya, jiwanya di jalan Allah. Semuanya orang baik, semuanya orang hebat, semuanya orang luar biasa. Disitulah kata Rasulullah, bagi yang orang luar biasa itu, kata Rasulullah, ya, semuanya baik, semuanya luar biasa, semuanya hebat. Tapi paling baik antara kalian ini yang belajar Quran. Sudah paham? Berarti paling baik antara yang baik, paling hebat antara yang hebat, paling luar biasa antara yang luar biasa. Itu siapa? Yang ada hubungan dengan Al-Quran. Bukan untuk sembarangan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu jelaskan kemuliaan Ahlul Quran, kata Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Kaget sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah punya keluarga dari manusia. Kaget sahabat, Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, punya keluarga dari manusia. Mana hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Bukan cuma keluarga, tapi yang khusus. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ada tasydid, artinya memastikan saking mulianya mereka, saking dekatnya mereka dari Allah. Wa khassatuh, keluarga Allah yang khusus. Tidak ada ibadah, tidak ada amalan, tidak ada zikir, tidak ada sedekah, tidak ada tahajud yang anda bisa dapat kemuliaan ini menjadi keluarga Allah yang khusus. Tidak ada, kecuali melalui Quran. Melalui Quran anda bisa menjadi keluarga Allah yang khusus. Quran. Tapi yang luar biasa apa? Keluarga Allah, Ahlul Quran, ternyata semuanya bisa mendaftarkan dirinya gratis. Gratis, Abu, Ibu, gratis. Gratis pendaftarannya. Yang luar biasa, alhamdulillah, saya selama ini dulu salah faham terhadap hadis ini. Saya kirain kalau mau jadi keluarga Allah
harus hafal 30 juz. Ternyata salah faham. Alhamdulillah. Kalau menjadi keluarga Allah Ahlul Quran, tidak harus Anda hafal 30 juz. Dan tidak harus Anda hafal juz 30. Bukan 30 juz. 30 juz tidak harus. Tapi yang wajib bagi orang yang ingin menjadi keluarga Allah, apa kewajibannya? Yang pertama, cinta Al-Quran. Dalam hatinya ada Quran, suka senang dengan Al-Quran. Ini keluarga Allah. Cinta Al-Quran. Tapi mohon maaf, harus kita bahas masalah ini. Karena kalau saya tanya sekarang Bapak Ibu di sini, yang cinta Al-Quran angkat tangannya. Yang cinta Al-Quran angkat tangannya. Yang tidak cinta pulang. Cinta semuanya? Mana buktinya? Setiap kata cinta harus ada buktinya. Contohnya, suami masuk rumah, ketemu istrinya. Abu, ketemu istrinya. Kata suaminya, aku cinta kepadamu. Kok cinta malah Kaplok. Tak masuk akal nih. Berarti bacaannya, bicaranya beda dengan lakukannya. Seharusnya gimana? Aku cinta kepadamu. Baru benar. Kita bahas cinta. Ya. Coba orang yang benar-benar cinta. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Kita di Jakarta ada yang namanya futsal. Di sini ada futsal? Futsal. Futsal ini anak-anak suka main bola. Tapi kita di Jakarta di sana, kalau mau main futsal itu harus bayar dulu. Di sini gimana? Bayar juga. Orang yang mau main futsal itu artinya harus dia kosongkan waktunya. Lagi mau main futsal, artinya kosongkan waktu untuk keluar dari rumah menuju ke sana. Betul? Ibunya, anakku tolong beliin dari Indomaret. Nanti mau main futsal. Dia kosongkan waktu untuk main futsal. Terus yang kedua, bayar. Artinya apa? Bukan cuma kosongkan waktu, tapi siap kurbankan sebagian hartanya untuk main futsal. Terus yang main futsal itu, apakah duduk santai atau lari? Gimana? Lari sampai capek, keringat, betul? Capek atau tidak? Habis main futsal, selesai. Apakah sakit kakinya atau tidak? Sakit. Tapi setelah keluar dari rumah menuju ke tempatnya main futsal, capek, lari, keringat, sakit lagi. Kata tamunya, ya jangan lupa besok kita main lagi. Jawabannya apa? Siap. Besok. Itu namanya apa? Cinta. Hah? Namanya gila. Gila. Iya. Tapi karena cinta menjadi boleh. Karena cinta menjadi boleh. Hobinya di situ menjadi boleh. Artinya apa? Siapkan waktunya. Terus harta. Terus tenaga. Butuh tenaga yang luar biasa. Terus walaupun capek, walaupun sakit, mau lagi. Itu namanya cinta.
Saya mau tanya Bapak, kalau baca Al-Quran harus keluar dari rumah atau bisa di rumah? Kalau baca Al-Quran harus bayar dulu atau gratis? Gratis. Kalau baca Al-Quran duduk santai atau lari? Santai. Habis baca Al-Quran apakah sakit kakinya atau lagi duduk nikmat? Nikmat. Kalau setelah baca Al-Quran dapat pahalanya 1 hari sebelum kebaikan atau bayar dulu untuk futsalnya? Setiap 1 hari sebelum kebaikan. Berkahnya rahmat Allah dan mau lari atau tidak? Apa yang terjadi? Anda mau baca Quran, Anda mau baca Quran, Anda cinta Quran, Anda mau khatam Quran. Akhirnya apa? Begitu buka Al-Quran, baca Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Masuk surah Al-Baqarah, begitu baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina Ngantuk. Ini 1 juz menjadi 1 halaman. Hari ini baca, besok tidak baca lagi. Ini yang main futsal 1 jam 2 jam lari capek. Tahan, sabar dia sampai selesai futsalnya dan besok mau lagi. Kok kita baru bangun tidur, baca berapa ayat sudah ngantuk, langsung Sadaqallahul Azim. Mana cinta Quran? Mana buktinya? Mana bukti cinta Quran? Mohon maaf, kemarin itu keliling, kita tanya jemaah. Yang ikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fi kulli syahrin marrah. Bacalah Al-Quran setiap bulan sekali. Masjid Jalan jemaah yang di sana, kita bilang sekarang sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Saya akan lihat bulan Ramadan tahun lalu, pasti tidak yakin semuanya baca Quran. Tapi setelah bulan Ramadan ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab. Sekarang kita lagi di bulan Rajab. Berarti sudah lewat 9 bulan. Saya tanya kepada jemaah yang di sana, 9 bulan setelah bulan suci Ramadan sampai sekarang 9 bulan. Yang sudah baca Al-Quran, baca aja. Yang sudah baca Al-Quran, khatam Al-Quran 9 kali dalam 9 bulan. Angkat tangannya. Jemaah yang di sana, tidak ada yang angkat tangannya. 9 bulan khatam 7 kali, angkat tangannya. Jemaah yang di sana tidak ada yang angkat tangannya. 9 bulan khatam 5 kali, angkat tangannya. Lagi promo diskon 50%. Angkat tangan, tidak ada yang angkat tangannya. 9 bulan khatam 2 kali, angkat tangannya. Tidak ada yang angkat tangannya. 9 bulan khatam sekali aja. Tahu artinya apa? Yang cinta Al-Quran, yang cinta Al-Quran, yang begitu pahalanya luar biasa, yang untungnya bagimu luar biasa dunia dan akhirat, dia siap baca Al-Quran 3 sampai 5 menit setiap hari. 9 bulan khatam sekali. 3 sampai 5 menit, 24 jam, 3-5 menit dia baca Quran. 9 bulan khatam sekali. Angkat tangannya. Wallahi ratusan orang yang angkat tangannya tidak lebih dari 10 orang. Ini Al-Quran yang anda bilang aku cinta Quran. Ini Al-Quran yang anda bisa masuk surga. Ini Al-Quran yang bisa sembuh penyakit anda. Ini Al-Quran yang bisa selamatkan keluargamu. Ini Al-Quran yang bisa bawa keberkahan untuk dirimu. Ini Al-Quran yang bisa anda menjadi keluarga Allah. Ini Al-Quran yang anda bilang aku cinta.
baca 2-3 menit setiap hari belum juga. Mana buktinya? Mana buktinya? Mohon maaf, harus kita perbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran. Musibahnya apa? Biar kita sadar. Karena saya tanya jemaah yang sudah hafal 30 juz angkat tangannya. Yang sudah hafal 30 juz angkat tangannya. Bu, yang sudah hafal 30 juz angkat tangannya. Yang sudah hafal juz 30 angkat tangannya. Bukan adik-adik, bukan. Kakek-kakek, nenek-nenek di sini. Yang sudah hafal juz 30 angkat tangannya. Dalam. Yang sudah hafal terima qul angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Sudah hafal angkat tangannya. Gak apa-apa, bagus baik. Bagus baik. Hafalan kita berapa surat dalam juz 30, wal asri inna a'tainaka al-haqqu, bagus baik. Pertanyaan saya, hafalan ini sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama? 1 tahun ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada, 20 tahun ada, 30 tahun ada, 40 tahun ada, 50 tahun ada. Puluhan tahun, ini yang musibah yang harus kita perbaiki. Apa? Puluhan tahun tidak nambah hafalan, ini pertama. Puluhan tahun tidak perbaiki bacaan. Bacaan itu dari zaman dulu, dari waktu desa kamu, alhamdulillah, sampai sekarang begitu. Tidak perbaiki bacaan, tidak nambah hafalan, dan tidak belajar yang surat-surat yang kita sudah hafal. Artinya apa? Itu yang sederhana dalam juz 30 yang kita hafal. Artinya apa? Tak pernah. Kenapa belum? Kenapa belum sampai sekarang? Kata mereka, kita bukan orang Arab, Syekh. Itu alasan. Mohon maaf, anak-anak ini orang Arab ya. Anak-anak sini orang Arab. Indonesia. Hafiz-hafizah Indonesia banyak sekali. Ini bukan orang Arab, bisa hafal Quran. Bisa baca. Sudah tua. Oh, sudah tua. Tapi luar biasa bisa. Kakek-kakek, nenek-nenek tahan belajar HP, bisa. Nenek-nenek punya Facebook katanya sekarang. Kok bisa tahan belajar HP yang baru ini? Tapi gak bisa tahan belajar Quran. Banyak alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu di Indonesia ikut program belajar tahsin Quran. Dari nol, sekarang dia berapa bulan aja ikut daurah, semuanya alhamdulillah berhasil. Bahkan ada yang sudah hafal juz 30 dengan bacaan yang benar dan sudah tahu artinya apa. Oh Syekh, banyak salah, aku malu. Ini dari setan. Semua alasan-alasan ini dari setan. Kenapa? Karena kalau Anda baca Quran, selalu bersama Al-Quran, belajar Quran, itu jalur cepat. Jalur cepat menuju ke surga. Karena itu yang kita rasakan. Begitu baca, baru bangun tidur. Berapa ayat sudah ngantuk. Ini dari setan. Kenapa? Sakit hati. Jangan sampai masuk surga ini. Jangan gitu. Susah sulit. Siapa yang bilang harus Anda hafal? Bagaimana saya bisa menjadi keluarga Allah? Ini caranya dan ini syaratnya. Yang pertama, cintai Al-Quran. Harus ada buktinya aku cintai Al-Quran. Yang kedua, harus kosongkan waktu. Bagaimana orang yang main futsal
kosongkan waktu untuk main futsal, harus Anda kosongkan waktunya untuk baca dan belajar Al-Quran. Tidak boleh lagi berikan kepada Al-Quran sisa waktunya. Kalau ada waktu akan saya baca, boleh. Tapi kita khususkan waktu untuk baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran, belajar Al-Quran, sistem hidupan orang mukmin. Artinya sistem hidupan orang mukmin apa? Makan, minum, tidur, Quran. Itu tidak boleh lewat satu hari belum lakukan. Makan, minum, kerja, tidur, istirahat, Quran. Tidak mungkin. Gak mungkin satu hari saya ini belum ada Quran. Gak mungkin. Berarti gak normal di sini. Ini sistem hidupan orang mukmin. Yang luar biasa lagi apa untuk menjadi motivasi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram barara." Orang yang bagus bacaannya, indah suaranya bersama malaikat, diangkat derajatnya. Tidak boleh sama manusia lagi, saking mulia dia bersama malaikat. Ini yang bagus, yang indah, yang jelas bacaannya. Terus yang belum gimana? Yang belum gimana? Khabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa 'alayhi syaqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Sulit bagi dia baca Al-Quran, belum jelas hurufnya, baca-baca bacaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dapat dua pahalanya. Yang pertama pahala bacaan setiap satu huruf 10 kebaikan, walaupun salah. Hurufnya salah, belum jelas huruf Arabnya, tajwidnya tidak ada, dapat pahala sempurna. Pahalanya sempurna, setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, karena kesian capek dalam bacaannya, ada pahala lagi. Sampai kecapean kita ada pahala. Anak tadi di Madinah tak faham baca Quran capek, gimana artinya? Masuk Indonesia melihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran baru faham. Gimana cara mereka kalau mau baca Quran gimana? Hah? Tahu? Capek dalam bacaannya, kesian. Satu ayat nafasnya habis. Ini senang mahal di mata Allah. Mahal karena kecapean ini sama Al-Quran menjadi mahal. Ada pahala khusus karena kesian capek dalam bacaannya. Coba bayangkan, lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Ini untuk orang yang baca. Tapi datang orang mau belajar Quran. Satu nenek, anak dulu punya majlis ta'lim ibu-ibu di Jakarta. Datang satu nenek mau perbaiki bacaan, mau belajar huruf Arab, mau belajar bacaan yang benar. Datang tua, 70 tahun umurnya. Datang mau belajar apa bu? Al-Fatihah aja. Al-Fatihah karena jangan, kalau Al-Fatihah rukun dalam salat, harus benar Al-Fatihah. Ya silahkan. Nenek 70 tahun dia baca. Alhamdulillah. La. Alhamdulillah. 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 Nih di sini huruf ha, bukan ha. Beda arti. Alhamdulillah Allah mati. Alhamdulillah memujikan Allah. Alhamdulillah. Oh ya. Dia baca lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan sama, bukan.
Ha, ha, ha. Oh ya, ya, ya. Al, 70 tahun gak pernah keluarkan ha. Gak pernah. Gak ada dalam bahasa Indonesia ha. Yang ada ha. Ada nama saya apa? Hussein. Ha, Hussein. Indonesia menjadi Hussein. Mereka gak ada huruf ha. Nenek-nenek 70 tahun gak pernah keluarkan ha. Susah baginya, sulit. Di sini apa yang dia dapat coba? Apa yang dia dapat? Yang pertama, dia baca Al-Quran setiap 10 kebaikan. Yang kedua, dia akan termasuk manusia paling baik dunia dan akhirat. Manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Khairukum man ta'allama. Dia lagi belajar, bukan cuma baca tapi lagi belajar. Manusia paling baik dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, tadi dia belajar ha, ha, al, ha, ha, ha. Berapa kali ha, 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 berapa kali? 10 kali 100 kebaikan. Dihitung setiap kali itu sendiri. Satu huruf sendiri, satu huruf sendiri, satu huruf sendiri, satu huruf sendiri. Lagi belajar Quran. Kalau lagi belajar bahasa Arab tidak ada pahala. Kalau ada orang hobi bahasa Arab, mau belajar bahasa Arab, tidak ada pahala. Tapi lagi belajar Quran dihitung sebarang huruf. Nah, enak. Al-ha-ha-ha-ha 100 kebaikan. Enak kan? Salah kita pahala sempurna. Salah kita pahala sempurna. Terus kasihan setelah selesai belajarannya, kasihan sakit tenggorokannya. Dapat pahala lagi karena capek dalam bacaan. Beruntung. Semuanya dari awal sampai akhir beruntung. Inilah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi wa syafa'atan untuk temannya." Bersama Al-Quran, rumah menjadi berkah. Rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, syaitan lari, kata Rasulullah. Dia bisa mengganggu lagi. Syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, khususnya suratul Baqarah. Al-Quran mendatangkan malaikat. Kalau ada suara Quran, malaikat datang. Dalam riwayat ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Musa al-Ash'ari. Salah satu qari, sahabat yang qari. Tapi bedanya ini Abu Musa apa? Punya suara yang indah dalam baca Quran. Kalau dia duduk di tengah malam baca Quran, malaikat turun dari langit duduk sama-sama satu kamar. Ya, saking menarik bacaan Qurannya yang luar biasa, malaikat duduk sama-sama satu kamar. Bersama Al-Quran dapat segala-galanya. Mohon maaf biar kita faham. Kalau kita menjadi keluarga gubernur, gimana urusan kita gimana? Hah? Kalau keluarga akrab, keluarga khusus gubernur, urusan kita gimana? Kalau keluarga presiden gimana? Hah? Semuanya menghormati kita, semuanya memuliakan kita. Padahal kita bukan presiden, tapi hubungan baik, teman akrab presiden. Dengan orang yang mulia ini bisa kita dapat kemuliaan, bisa dapat kemudahan, bisa dapat kelancaran, bisa dapat kehormatan. Dengan hubungan manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang tidak memiliki apa-apa. Kira-kira kalau kita menjadi keluarga akrab Allah yang memiliki segala-galanya, umur kita, rezeki kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita, semuanya milik Allah, semuanya di tangan Allah. Kita menjadi keluarga akrab Allah. Kira-kira gimana urusan kita?
Inilah kemuliaan Al-Quran. Kata ulama, paling baik menjaga keluarganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Al-Quran, bukan cuma anda yang menjadi mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari al-Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya. Karena Allah senang, Allah bahagia, Allah suka mendengar suaramu. Dan saatnya Allah yang mendengar suaramu dalam bacaanmu ini. Hari kiamat datang ahlul Quran, Allah panggil, baca dan naik di dalam surga. Baca dan naik, baca dan naik. Bagaimana dulu anda di dunia baca dan mentertil. Silakan baca dan naik, baca dan naik. Jangan dia baca naik sampai posisi paling tinggi di dalam surga. Sudah mulia. Ada satu wujudan yang luar biasa. Wujudan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan acara besar di dalam surga. Allah panggil, mana orang tuanya? Datang orang tuanya. Ada acara besar di sini. Tiba-tiba Allah berikan mahkota yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Dalam riwayat, bunya cahaya, bunya sinar lebih terang, lebih indah daripada cahaya matahari. Mutiara paling kecil dalam mahkota itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Mereka dapat mahkota sebagai raja surga Allah. Kaget mereka. Dalam riwayat hadis Rasulullah, kaget mereka. Ya Allah, kemuliaan ini dari mana? Mereka sudah tahu dirinya masih banyak kekurangan. Ibadah pakai sederhana. Kok bisa dapat kemuliaan ini? Raja surga Allah. Ya Allah, kemuliaan ini dari mana? Kata Allah, hada bi barakati akhdi waladikum al-Quran. Ini berkah anakmu ahlul Quran. Bukan dia sendiri mulia, tapi dua orang tuanya menjadi mulia. Setelah itu tidak cukup, belum selesai. Allah mengizinkan anak ini ahlul Quran bawa syafaat, keluarga, teman, tetangga, silakan bawa semuanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang bisa selamatkan banyak orang menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata ulama, nasihat ulama ya, kalau anda sendiri belum siap baca dan hafal belajar Quran, bayu tidak anakmu. Sebutkan mereka, ajari mereka, usahakan. Kalau tidak, ada teman akrab, imam masjid, ada hafizah. Artinya apa? Cintai mereka. Selalu imam masjid, tolong undang ke rumah, sini makan sama-sama. Atau bawa hadiah, buah-buahan ke rumah mereka. Lihat anak-anak kecil lagi belajar Quran, masuk, hebat. Bermain 2.000, anak-anak suka. Atau ini tukang gorengan kan, jual gorengan. Sini Pak, sini berhenti sebentar. Mereka keluar dari masjid, ambil gratis, ambil. Berapa kita bayar? 20-30 ribu. Berkah ini, mereka datang hari kiamat. Ya Allah, ada si fulan selalu kasih kita gorengan. Mana bagiannya? Oh, ternyata salah yang banyak, dosa yang banyak. Lagi dicuci di dalam api neraka. Ya Allah, kita tidak betah di dalam surga sampai dia masuk sama kita. Allah mengizinkan, ayo orang keluar dari neraka masuk surga. Berkah anak dapat syafaat Quran.
semuanya menjadi mulia. Semuanya menjadi mulia. Karena itu jangan anda rugi, jangan anda rugi, jangan anda rugi. Ini waktunya, ini saatnya. Alhamdulillah, banyak kemudahan bagi kalian. Sekarang kalian ada dalam kota, syukur, alhamdulillah. Ada masjid, syukur, alhamdulillah. Ada anak-anak ngaji Quran, alhamdulillah. Ada jaringan internet, bisa buka YouTube, bisa buka ini belajar Quran, bisa, alhamdulillah. Wallahi kalian tak terasa nikmat ini. Kita keliling seluruh Indonesia sampai kita masuk dalam di sana, kampung yang dalam di ujung-ujung Indonesia. Dari bandara naik mobil 9 jam, 10 jam, sampai di sana ada orang ini mau kemana? Akhirnya setelah banyak gunung, ada satu kampung di sana. Mereka tak faham Quran, tidak tahu cara baca, tidak ada listrik, tidak ada signal, tidak ada apa-apa, tidak ada guru Quran, tidak ada apa-apa. Mereka belajar dari orang tuanya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Dia tuliskan, tak ada lagi. Kita di sini banyak kesempatan untuk kita belajar lagi dan belajar lagi. Biar menjadi keluarga yang Qurani. Bukan kita yang selamat saja, tapi semua keluarga besar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam. Kenapa saya belum hafal 30 juz? Kenapa belum hafal juz 30? Satu alasan yang jelas. Abu, kenapa belum hafal walaupun juz 31? Satu alasan yang benar. Apa? Karena belum mau. Banyak antara kita sudah terasa cukup, sudah terasa puas dalam kulhu terus, lebih cepat, lebih baik. Sudah puas terasa hatinya. Ya cukup, alhamdulillah, saya sudah hafal surat ini, ya sudah terasa cukup. Karena itu walaupun umur kita 100 tahun ke depan tidak akan dapat. Kenapa? Innamal a'malu niat. Kalau niat dia belum ada, mana bisa muncul amalannya. Itu langkah pertama, harus berubah niat. Anda mau belajar Quran, Anda mau belajar Quran. Susah Syekh, saya sudah tua, baca sering lupa. Mohon maaf, bohong. Buktinya banyak antara jemaah di sini, bapak ibu di sini, walaupun tua, tapi subhanallah bisa hafal Yasin, betul? Yasin surat yang bimbing atau manja. Kok bisa hafal? Kan bilang susah, kan sering lupa katanya. Kenapa bisa hafal Yasin? Sering dibaca. Hah? Sering baca. Memang Al-Quran semuanya seperti itu. Sering baca akan hafal. Udah selesai. Ada yang hafal Yasin, ada yang hafal Al-Mulk, ada yang hafal Al-Waqi'ah, ada yang udah hafal. Kenapa? Setiap hari baca. Al-Quran semuanya sama. Kalau fokus setiap hari ada tambahan, baca akan hafal. Udah selesai. Tapi niat dan azam, anda mau belajar Quran. Bismillah, Allah mudahkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Telah memudahkan Al-Quran, kata Allah. Sudah selesai masalah ini. Telah memudahkan. Artinya sudah mudah masalah Al-Quran. Yang mau baca, yang mau belajar, yang mau faham, yang mau amal, sudah mudah. Tapi kata Allah, fahal min muddakir. Ada yang mau, silakan. Masing-masing punya jawabannya. Bismillah, manfaatkan sisa umur kita menjadi hamba Allah yang hebat taatnya,
lebih baik bacaannya, selalu dekat kepada Allah, isi yang terbaik akan Allah berikan balasan yang terbaik bagimu dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini yang luar biasa sebelum kita tutupi dengan doa, karena majlis ilmu, majlis zikir, doa yang mustajab. Kita tutup doa. Sebelum kita tutup doa, senang karena masjid ini, jemaah di sini, alhamdulillah ternyata ikut satu tujuan. Satu tujuan, satu harapan, satu keinginan untuk mensyiarkan Al-Quran. Itu satu hal yang luar biasa. Artinya sudah paham program yang biasa dari Al-Mahmud Syekh Ali Jabir mewujudkan 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia menjadi negara Al-Quran, negara yang barakah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk bagi-bagi Al-Quran untuk seluruh Indonesia, pelosok-pelosok Indonesia yang mereka belum punya Quran atau belum punya guru Al-Quran. Kita lagi usahakan sibarkan Al-Quran dan siapkan guru untuk mengajar mereka di sana. Karena itu kebiasaan Al-Mahmud Syekh Ali Jabir, setiap acara bagi-bagi hadiah. Ini ada sedikit hadiah kenang-kenangan kepada jemaah. Ini bukan Al-Mahmud Syekh Ali Jabir. Tapi mohon maaf, karena jemaahnya banyak, bukunya sedikit, jadi bukan semuanya dapat. Mohon maaf ya, ikhlas ya. Ikhlas. Jadi sebagian yang dapat, bukan semuanya. Tapi mohon maaf, sebagian itu siapa? Mohon maaf, yang dapat orang yang semangat dapat, yang masih malas-malas gak dapat. Orang yang luar biasa dapat, orang yang masih biasa-biasa gak dapat. Orang yang pikirannya umat dapat, orang yang masih pikiran dirinya sendiri gak dapat. Orang yang ikut satu tujuan, satu niat, satu pikiran untuk mensyiarkan Al-Quran, sibarkan Al-Quran untuk Indonesia, itu ialah yang dapat. Caranya seperti apa? Mungkin saya serahkan dulu kepada Ustaz Heri. Saya istirahat sebentar, nunggu Ustaz Heri mencari orang-orang yang luar biasa di sini, orang yang siap berjuang untuk agama Allah, orang yang luar biasa semangatnya untuk maju ke depan di sini, terima hadiah kenang-kenangannya. Kepada Ustaz Heri, silakan. Setelah insyaAllah kita tutupi doa, dan insyaAllah harapan saya jangan pulang dulu, salat 2 rakaat syuruk, ya, baru pulang. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang ikut salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjidnya, zikir kepada Allah atau Quran atau doa pengajian sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, falahu ajru hajjatin wa umratin tamah, akan dapat pahala haji dan umrah sempurna. Karena itu salat dulu baru